Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menampilkan animasi penjelasan dari 4 materi untuk tugas pengayaan. Silahkan menonton. Bab 1, pembentukan urin atau sistem ekresi. Proses pembentukan urin terjadi dalam organ ginjal melalui proses yang disebut ekresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, perlu diketahui bahwa ginjal kita terdiri dari jutaan unit penyaring atau biasa disebut dengan nefron. Nefron sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi dan yang kedua adalah saluran atau tubulus. Di badan Malpighi sendiri ada dua bagian terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Pembentukan urin sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi, kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Tahap filtrasi atau disebut juga dengan tahap penyaringan dimulai dari darah masuk ke glomerulus, kemudian terjadi penyerapan dan hasilnya berupa darah yang juga protein akan diserap kembali, dan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea, glukosa, air asam amino, dan beberapa ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan juga klor atau disebut dengan urin primer. Di sini akan dikeluarkan masuk ke tubulus proksimal. Di tubulus proksimal, tahap kedua atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan juga sedikit urin dari hasil proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air garam, urea, dan juga urobilin sebagai zat warna pada urin. Kemudian urin sekunder akan disalurkan ke tubulus distal. Di sini tahap augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Nah, di sini air ion natrium, klor, dan juga urea masih diserap kembali, sedangkan sisanya akan dikeluarkan berupa urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya ini kemudian akan dikeluarkan dari ginjal menuju ke kandung kemih melalui sebuah saluran yang disebut dengan ureter. Kemih urin akan disimpan sementara sampai penuh. Nanti ketika penuh akan memberi sinyal ke otak dan otak akan merespon dan sehingga kita bisa mengeluarkan dalam bentuk tis atau kencing. Nah, mungkin itu saja gambaran dari proses pembentukan urin. Bab 2, bagian kelenjar, hormon, dan menyeluruh atau sistem endokrin. Karakteristik sistem endokrin yang pertama adalah zat yang disekresikan masuk ke sistem peredaran darah atau sirkulasi. 2. Zat yang disekresikan bisa lebih dari 1. 3. Respon atau pengeluaran hormon dan dampaknya lebih lambat dibanding sistem saraf. Bagian-bagian kelenjar yang pertama ada hipofisis atau pituitari. Ada pineal, tiroid, timus, adrenal, atau suprarenalis, ada pankreas, ovarium, dan testis. Hipofisis lobus anterior menghasilkan hormon STH atau somatotropin hormon untuk pertumbuhan, TSH thyroid stimulating hormone, ACTH atau adenokortikotropik hormon untuk menstimulus adrenal mensekresi, glukokortikoid hormon gonadotropin untuk menstimulus kerja gonad. Hormon gonadotropin terdiri dari FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone dan hormon prolaktin untuk menstimulasi ASI. Hipofisis lobus intermediate tengah menghasilkan hormon 1 endorfin untuk menstimulus hilang rasa sakit dan MSH untuk menstimulus pembentukan pigmen. Hipofisis lobus posterton menghasilkan hormon 1 ADH atau antidiuretik hormon dan oksitosin untuk stimulasi kontraksi otot saat melahirkan. Tiroid menghasilkan hormon T3 yaitu triiodothyronin dan T4 tetraiodothyronin yang berfungsi menstimulus metabolisme. Adrenal mensekresi hormon adrenalin atau epinefrin untuk menstimulus naiknya metabolisme dan konsumsi O2. Non-adrenalin atau norepinefrin untuk menstimulus naik tensi
dan kontraksi otot. Ada aldosteron untuk mengatur kadar H2O dan glukokortikoid untuk menstimulus metabolisme lemak, gula, dan protein. Pankreas mensekresi hormon glukagon mengubah glikogen menjadi glukosa, dan insulin mengubah glukosa jadi glikogen. Pineal mensekresi melatonin untuk menghambat produksi melanin. Timus mensekresi timosin yang berperan terkait imunitas atau pertahanan tubuh. Ovarium menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Testis menghasilkan hormon testosteron. Dan terakhir, plasenta mensekresikan hormon estrogen, progesteron, gonadotropin, korion, dan somatotropin. Bab 3. Proses menstruasi, hamil, melahirkan, atau sistem reproduksi. Seorang wanita dewasa setiap bulannya akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, maka akan terjadi pendarahan yang disertai dengan luruhnya sel telur dari lapisan endometrium. Pendarahan inilah yang disebut dengan menstruasi. Pada umumnya, siklus menstruasi seorang wanita terjadi dalam periode 28 hari. Pengeluaran darah atau masa menstruasi sendiri umumnya hanya berlangsung sekitar 3-7 hari. Nah, tahapan atau fase-fase yang terjadi dalam periode 28 hari tersebut adalah fase menstruasi, fase praovulasi atau fase folikel, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi atau fase luteal. Fase menstruasi berlangsung pada hari ke-1 hingga ke-7. Pada fase ini terjadi peluruhan dinding endometrium karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma dan berhentinya sekresi estrogen dan progesteron. Fase praovulasi atau fase folikel hari ke-8 hingga ke-13. FSH merangsang pembentukan folikel the graft dan pembentukan lapisan endometrium. Dan fase ovulasi hari ke-14 terjadi pelepasan oosit sekunder dari folikel dengan bantuan LH. Terakhir, pasca ovulasi atau fase luteal hari ke-15 sampai 28 terjadi pembentukan korpus luteum dan progesteron meningkat untuk penebalan endometrium. Lalu terjadinya kehamilan ketika sperma membuahi sel telur setelah dilepaskan dari ovarium selama proses ovulasi. Telur yang berhasil dibuahi kemudian akan bergerak menuju rahim. Tempat proses implantasi akan terjadi. Ketika proses implantasi berjalan dengan baik, maka kehamilan pun dapat terjadi. Lalu persalinan diawali dengan kontraksi uterus, adanya perubahan hormonal, dan kontraksi otot mengakibatkan serviks membuka. Setelah selaput amnion pecah, cairan akan keluar dan tidak lama kemudian bayi akan lahir. Bab 4. Mekanisme sel limfosit T, sistem imunitas. Limfosit merupakan salah satu jenis sel darah putih yang bekerja untuk mempertahankan kekebalan tubuh. Limfosit terdiri dari dua jenis, yaitu sel B dan sel T. Di sini saya hanya akan membahas tentang sel T. Sel T mengalami proses pembentukan di sumsum tulang dan proses pematangannya terjadi di kelenjar timus. Proses aktivasi sel T dilakukan dengan menyerang sel penghasil antigen secara langsung sehingga kekebalan yang dihasilkan sel T disebut dengan kekebalan seluler. Sel T dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sel T pembunuh atau sel T sitotoksik berfungsi menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. Yang kedua, sel T pembantu berfungsi menstimulasi pembentukan jenis LTE lainnya dan sel B plasma, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Dan yang ketiga ada sel T suppressor berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Sel T suppressor akan bekerja setelah infeksi berhasil ditangani. Nah, itulah sel limfosit T dan peranannya dalam proses kekebalan tubuh. Thanks for watching.